Kali ini saya akan perkenalkan konsep kalimat pasif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dan kalau diterjemahkan ke bahasa Jepang jadinya seperti apa? Itu. Perhatikan dua kalimat berikut ya. Pertama ada saya dibuatkan kue oleh ibu. Kedua, saya dimarahi oleh ibu. Nah, itu kan dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang itu kalimat pasif ya. Jadi penerjemahannya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia selalu di, kemudian awalannya di lah. Itu bisa kita anggap ya ini berarti pasif. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, dua kalimat tadi itu diterjemahkan ke bentuk yang sama sekali berbeda. Jadi tadi di kalimat di atas ada kata dibuatkan dan dimarahi. Kalimat satu, kalau dalam bahasa Jepang itu diterjemahkannya jadi seperti ini. Watashi wa haha ni keki o tsukute moraimashita. Tsukute moraimashita atau tsukute kureru atau tsukute kureta gitu ya. Kedua, haha ni shikararemashita. Di situ ada kata kerja yaitu membuat dan marah. Buat dan marah gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, membuat itu kata kerja dalam bahasa Jepang adalah tsukurimasu. Marah, marah maksudnya marahin ya. Shikaru. Di sini dua kata kerja tadi mengalami perubahan yang berbeda. Kenapa? Karena kalimat pasif nomor 1 itu kan ada nunjukin kayak kita nerima jasa. Jadi dibuatin oleh, nah gitu. Itu menerima jasa ya. Kemudian yang kedua, dimarahi oleh. Gak ada jasanya. Kesel malah dimarahin kan. Jadi yang mau saya sampaikan gini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mau ingin kayak menyatakan menerima jasa ya. Kita ingin ngomong dalam bahasa Jepang dengan maksud aku dibuatin ini, aku dibantuin ini. Kemudian aku diperbaikin itu bisa kita bilang menggunakan pola te morau atau te kureru. Nah, ini nuansanya sedikit beda ya, te morau dan te kureru. Itu sedikit beda. Tapi artinya sama, dibuatin. Ya, misalnya kalau tadi tsukurimasu itu jadi tsukute morau, tsukute kureru. Kenapa? Karena kita ada nerima jasa kan, dibuatkan. Beda lagi kalau dibuat dari. Nah, gitu udah beda lagi itu ya. Tapi kita bicara yang te morau ini dulu. Sedangkan kalimat kedua itu dimarahi. Dimarahi tidak ada jasa yang kita terima ya. Bahkan cenderung kesel gitu. Nah, itu diungkapkan dengan pola yaitu ukemi. Ini pasif yang benar-benar pasif itu ya seperti ini, ukemi ini. Sementara kalau te morau tadi adalah anggaplah kita nerima jasa ya, dibantuin orang gitu misalnya. Oke, jadi dalam bahasa Jepang dibedakan ya. Kalimat pasif yang akan kita ungkapkan itu kita ada nerima jasa atau enggak. Kalau enggak dan cenderung rugi ya, ukemi itu biasanya dipakai ketika kita ngalami tindakan diperbuat orang lain dan kita cenderung rugi gitu. Diinjak, dimarahin, dicuri. Nah, itu pakainya ukemi ya, dicuri, dimarahi, diinjak gitu. Nah, jadi secara garis besar seperti itu ya. Kalau kita mau ungkapkan kita nerima jasa, pakainya adalah te morau atau te kureru. Kalau tidak ada nerima jasa, pakai pasifnya. Ukemi namanya. Nah, ini sebuah konjugasi berarti ya. Sebuah konjugasi berarti kita harus hafal pengelompokan kata kerjanya. Saya sudah pernah mention, ada kelompok kata kerja, kelompok 1, 2, 3, yang cirinya seperti apa. Itu kalau kita mau ubah ke bentuk te morau, te kureru, atau ukemi, itu aturannya sudah beda lagi. Itu jangan lupa makanya ya. Harus benar-benar hafal. Misalnya, di kalimat 1 tadi, keki o tsukute moraimashita. Jadi, di situ kata tsukurimasu, itu adalah kata kerja grup 1 berakhiran ri. Ingat, kata kerja grup 1 itu selalu harus diperhatikan dia punya akhiran apa ya. Ichiri bini miki shigi. Nah, kebetulan tsukurimasu itu akhirannya adalah ri sebelum mas ya. Sehingga dia kalau mau diubah ke bentuk te morau ya.
karena kita ingin mengungkapkan dibuatkan. Sukute morau. Sukute moraimashita gitu misalnya. Sehingga ri-nya tadi berubah menjadi ate. Suku ate gitu ya. Sukute morau. Itu baru artinya jadi bisa dibuatkan. Kita nerima jasa dibuatin kue oleh siapa? Oleh ibu. Haha, ni gitu ya. Ingat, partikelnya pakai ni. Karena te morau ya, di belakangnya ada moraimas. Sehingga nanti kalau misalnya kata kerjanya nih bukan sukurimas gitu, itu sudah beda lagi misalnya. Misalnya apa ya? Dipinjemin gitu deh. Pinjam itu kasimas. Kasimas itu kata kerja grup 1 dengan akhiran si. Untuk akhiran si, untuk dia mengubah ke bentuk T jadi kasite ya. Tambahkan T di sana belakangnya. Kasite moraimashita. Jadi apa? Dipinjemin ya, dipinjemin. Kasimas itu ngasih pinjem. Kalau kasite morau itu artinya kita nerima dikasih pinjem, nerima orang yang meminjamkan ke kita gitu ya. Jadi kan dipinjemin ya gitu. Kasite moraimas. Nah, itu yang kalau kalimat dalam grup 1 ya. Grup 1 kemudian itu kalimat yang dicontoh 1 di mana dia pakai te morau atau te kureru. Sekarang kalau kalimatnya nomor 2. Hahani shikarareru. Nah, ini pakai ukemi. Aturannya sama. Apa? Kita harus hafal kelompok 1, 2, 3-nya itu bentuk ukeminya seperti apa. Kalimat nomor 1 itu dari kata shikarimas asalnya ya. Shikarimas itu adalah kata kerja grup 1 berakhiran ri. Shikarimas. Kita ingin mengubah ini ke bentuk ukemi. Jangan ke te morau ya kali kita terima kasih dimarahin gitu. Karena hampir tidak pernah ya. Mungkin terima kasihnya pasti entaran. Oke, jadi shikarimas itu artinya marah, ya ngomel lah gitu. Biasanya orang tua ngomelin anak itu shikaru ini ya. Kata kerja grup 1 berakhiran ri. Kalau kita mengubah ke ukemi, bunyi ri ini harus berubah bunyi jadi ra dulu. Shikara. Masnya hilang ya by the way. Shikarimas. Masnya hilang, tinggal sikari doang. Sikari, ri-nya berubah jadi ra. Sikara. Kemudian tambah reru atau remas. Sikara remas gitu ya. Jadinya seperti itu. Sikara remas. Ini bentuk ukemi. Ukemi pada grup 1 itu harus memperhatikan kata kerjanya yang grup ya biasa ya. Grup 1 ichiri binimi kisigi itu harus berubah dulu ke bentuk a-nya. Watara banama kasaga. Baru tambahkan reru ya atau remas. Shikara remas itu misalnya. Itu grup apa ukemi ya. Kemudian kalau diinjak misalnya, kata diinjak. Ini kan diinjak hampir nggak pernah kita bilang makasih ya udah diinjak gitu, nggak pernah kan. Berarti kita nggak nerima jasa dong kalau diinjak. Berarti kita bisa bilang kalau diinjak itu adalah ungkapan harusnya pakai ukemi ya, karena kita ngerasa nggak nerima jasa lah. Menginjak itu fumimas bahasa Jepangnya. Fumimas ini grup 1 berakhiran mi. Oke? Jadi kita ubah ini ke bentuk ukemi, yaitu masnya hilang, jadi tinggal fumi doang. Ingat karena grup 1 sehingga bunyi sebelum mas itu harus berubah ke bunyi a. Sehingga jadi apa? Fuma. Oke? Fuma re. Ya. Fumare mas gitu misalnya. Fumareru. Jadi berubah ke bentuk ma dulu jadi fuma tambah reru atau remas. Fumare mas. Nah gitu. Itu jadinya diinjak. Diinjak oleh siapa? Ya siapapun yang di depannya. Matsuda Sangni gitu misalnya. Matsuda Sangni fumare mashita. Diinjak oleh. Nah untungnya ya dalam 2 kalimat tadi baik te morau atau ukemi itu sama-sama diiringi partikel ni untuk menjelaskan siapa yang melakukannya itu. Diinjak oleh siapa? Dibuatin kue oleh siapa? Itu diiringi dengan partikel ni ya. Hahani, Matsuda sang ni, nah gitu misalnya. Itu ukemi ya, jadi ada penggunaan te morau atau te kureru, kemudian ada ukemi. Untuk sama-sama keduanya nih kalau di dalam bahasa Indonesia jadinya pasif ya.
Cuma ya itu, kalau kita mau ngomong ke bahasa Jepangnya itu harus dipilah dulu kita nerima jasa atau enggak dari kalimat yang akan kita buat itu, dari situasi yang kita hadapi itu. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu ya kalimat pasif yang kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut pasif. Kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Jepang, kita harus pilah dulu. Ini masuk pasifnya itu dapat nerima jasa atau enggak. Kalau enggak, dia kita pakai ukemi. Kalau dia nerima jasa, minta diperbaikin, dibantuin, dipinjemin, apalagi ditolongin. Nah, itu pakainya ini ya, lebih bagus, lebih tepat te morau, te atau te kureru. Karena nerima jasa. Nah, kalau yang nggak nerima jasa, dimarahin, dicuri, dijambret, apa lagi? Ditolak mungkin ya. Itu bisa pakai yang ukemi. Karena nggak ada nerima jasa. Dan lagi, ini sebuah konjugasi ya. Sehingga pembagian grup kata kerja itu kita harus benar-benar hafal. Baik grup 1, 2, dan 3. Kalau grup 1, misalnya kita ngomongin bentuk T ya, karena kita akan pakai te morau, te kureru, itu harus hafal. Untuk akhiran ichiri, bentuk T-nya gimana? Untuk akhiran binimi, bentuk T-nya gimana? Untuk akhiran kishigi, bentuk T-nya gimana? Itu baru grup 1. Grup 2, bentuk T-nya gimana? Grup 3 gimana? Ukemi juga begitu. Kalau grup 1, akhiran ichiri, binimi, kishigi itu jadi watara, banama, kasaga. Itu juga harus hafal. Kemudian kalau grup 2, seperti apa gininya? Bentuk ukeminya. Itu harus hafal. Jadi kayak tabemas itu beda bentuk ukemi dengan hashirimas. Dengan nusumu dengan nusumimas itu sudah beda ya, karena grup 1 dan grup 2. Kalau nusumu itu nusumimas maksudnya, itu grup 1 jadi nusumaremas gitu. Kalau tabemas karena dia grup 2 jadi taberaremas. Grup 3 sudah beda lagi ya. Kemudian ya seperti itu. Intinya kita harus benar-benar hafal grup 1, 2, 3 pada masing-masing konjugasi yang akan kita pakai untuk menyatakan kalimat pasif itu. Dan ingat, kalau nerima jasa, pakainya te morau, te kureru. Kalau tidak nerima jasa, ya bisa dibilang pakai ukemi, ya. Atau bentuk pasif, ya, rareru gitu. Oke, itu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.